Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Statistical Machine Learning C akan mempresentasikan final project kami berjudul Analisis Perbandingan Algoritma Decision Tree, Random Forest Support Vector Machine, Extreme Gradient Boosting, dan Neural Network Classification dalam prediksi kemampuan pelunasan pinjaman. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Farah Syafira dengan NRP 532.11080. Saya sendiri Asti Pratiwi 532.111.120. Untuk pendahuluannya, penilaian kredit yang efektif menentukan jumlah kredit yang disalurkan dan berpengaruh besar pada keuntungan bank. Tantangan seperti tingkat kredit macet yang tinggi dan analisis calon debitur yang kurang akurat dapat merugikan investor dan mengurangi kepercayaan publik. Tingginya tingkat gagal bayar pinjaman menimbulkan resiko bagi banyak pihak. Untuk meningkatkan akurasi penilaian kredit, diterapkan metode machine learning yang mampu menemukan pola dan tren dari data besar. Penelitian ini menganalisis dan membandingkan kinerja algoritma machine learning menggunakan decision tree, random forest, SVM, XGBoost, dan neural network menggunakan akurasi serta skor ROC-nya. Untuk tinjauan pustakanya, yang pertama di sini ada pinjaman, data mining, statistika deskriptif, decision tree, random forest, support vector machine, extreme gradient boosting, neural network multilayer perceptron, deteksi multikolinearitas, recursive feature elimination, grid search CV, synthetic minority oversampling technique atau SMOT, stratified k-fold cross-validation, classification evaluation yang pertama menggunakan confusion matrix, yang kedua menggunakan ROC-AUC. Masuk ke metodologi, jadi pada penelitian ini digunakan data sekunder berjudul loan data dari platform Kaggle. Data tersebut berasal dari lendingclub.com, sebuah platform peminjaman online yang menghubungkan peminjam dengan investor yang dapat digunakan untuk memahami perilaku pembayaran pinjaman. Unit penelitian dalam studi ini adalah setiap pinjaman yang diterbitkan oleh lendingclub.com antara tahun 2007 sampai 2010. Berikut adalah variabel penelitian yang kami gunakan. Ada 14 variabel dengan satu variabel target yaitu not fully paid atau status pelunasan dengan deskripsinya adalah 0 pinjaman dilunasi secara penuh dan 1 pinjaman tidak dilunasi secara penuh. Untuk langkah penelitiannya, kami menentukan tujuan utama penelitian, mengambil data observasi kemampuan pelunasan pinjaman, melakukan proses pra-pengolahan data, melakukan eksplorasi data, memeriksa asumsi multikolinearitasnya, melakukan pemilihan fitur terbaik, membagi tahapan proses klasifikasi menjadi dua tahap, yaitu train dan test, menggunakan metode validasi silang stratified k-fold, membangun model decision tree, random forest, support vector machine, extreme gradient boosting, dan neural network, berdasarkan pencarian parameter optimal, dan yang terakhir mengevaluasi dan membandingkan kebaikan model menggunakan akurasi dan skor ROC-nya. Berikut adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pre-processing data. Kami melakukan pengecekan data. Jadi tipe data diperiksa dan variabel kredit polisi dan status pelunasan diubah menjadi tipe data kategori. Tidak ada missing value dan data duplikat. Untuk analisis deskriptif, kami memeriksa histogram dan box plot untuk variabel numerik, serta bar chart dan pie chart untuk variabel kategoriknya. Yang ketiga ada proses binning. Ada 3 variabel yang kami ubah menjadi kategori. Yang pertama, permintaan 6 bulan terakhir, keterlambatan 2 tahun terakhir, dan catatan publik. Yang keempat, penanganan data noise. Di sini, yang pertama, kami menangani penggunaan kredit yang lebih dari 100%, diubah menjadi 100%. Kemudian, mentransformasi log pada variabel saldo kredit untuk mengurangi skewness-nya. Yang kelima, mengidentifikasi dan menghapus outlier menggunakan metode EQR. Kemudian encoding dan variabel kategori menggunakan label encoder dan one-hot encoding. Kemudian standarisasi, dan hasil akhirnya yaitu jumlah data setelah pembersihan adalah 8.202 dari total 9.578 observasi. Berikut adalah statistika deskriptifnya, dapat dilihat pada layar. Data peminjam menunjukkan variansi yang signifikan dalam suku bunga, angsuran bulanan, pendapatan tahunan, rasio utang, skor FICO, dan hari garis kredit. Meskipun telah dilakukan pemrosesan data, tingkat ketidakseimbangan yang tinggi tetap ada. Dengan sebagian besar peminjam memenuhi kebijakan kredit, tujuan utama pinjaman adalah konsolidasi utang dan mayoritas melunasi pinjamannya.
Berikut adalah visualisasi dari data numeriknya, kemudian berikut adalah data kategorik, data numerik berdasarkan variabel not fully paid, dan visualisasi data kategorik berdasarkan variabel not fully paid-nya. Berikut adalah analisis korelasinya. Dapat dilihat pada heat map yang kami tampilkan, terdapat beberapa pasangan fitur dengan korelasi tinggi seperti suku bunga dengan skor Fico, yaitu min 0,77 dan saldo kredit dengan skor Fico, yaitu min 0,54, yang menunjukkan potensi masalah multikolinearitasnya. Berikut adalah pemeriksaan multikolinearitas menggunakan nilai variance inverting factor atau VIF-nya. Hasilnya menunjukkan bahwa masing-masing variabel VIF-nya kurang dari 10, artinya variabel atau fitur telah terhindar dari kasus multikolinearitas. Berikutnya melakukan feature selection atau pemilihan fitur, di mana kami membandingkan dua metode pemilihan fitur, yaitu random forest feature importance dengan menggunakan threshold berupa median dari nilai feature importance, yaitu 0,0167, serta menggunakan recursive feature elimination menggunakan random forest, di mana dilakukan percobaan dengan menggunakan 1 hingga 19 fitur. Kemudian dibandingkan untuk memperoleh akurasi yang paling baik. Nah, untuk random forest feature importance sendiri terdapat 10 variabel terpilih, sedangkan untuk RFE menggunakan random forest diperoleh 6 variabel terpilih. Di mana pada penelitian ini digunakan RFE karena dianggap mampu menangani masalah multikolinearitas lebih baik, serta lebih optimal untuk meningkatkan kinerja model pada data yang imbalance atau data yang tidak seimbang. Kemudian dari hasil feature selection tersebut, keenam fitur yang terpilih dilakukan model klasifikasi, di mana digunakan 5 macam model, yaitu Decision Tree, Random Forest, SVM, XGBoost, dan juga Neural Network. Di mana dapat dilihat pada skor RLC-AUC bahwa berkisar antara 0,49 hingga 0,57, yang menunjukkan belum ada yang mencapai tingkat yang baik, dengan nilai yang tertinggi itu merupakan model random forest. Nah, di sini dapat dilihat bahwa akurasinya itu cukup tinggi, yaitu sekitar 0,72 hingga 0,84. Namun, sensitivitasnya sendiri sangat rendah. Dapat dilihat juga pada confusion matrix bahwa nilai curug positif yang sangat gelap dengan nilai curug negatif yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk kelima model ini masih belum dapat menangani masalah ketidakseimbangan dalam data, sehingga masih belum baik untuk melakukan prediksi pada kelas minoritas, di mana dalam kasus ini merupakan orang yang belum melunasi pinjaman. Kemudian, untuk menangani masalah ketidakseimbangan data tersebut, kami menggunakan Synthetic Minority Oversampling Technique atau SMOTH. Kemudian setelah itu, kami juga melakukan tuning hyperparameter untuk setiap modelnya menggunakan grid search, stratified keyfold cross validation dengan K sama dengan 5 untuk memperoleh kombinasi parameter maupun hyperparameter yang paling optimum. Nah, untuk yang pertama adalah pada model di decision tree, kami menggunakan 3 macam kombinasi hyperparameter sehingga diperoleh nilai optimal untuk setiap parameternya adalah max depth-nya 0, min sample split 5, dan min sample leaf 1. Kemudian untuk random forest sendiri digunakan 4 macam kombinasi hyperparameter sehingga diperoleh nilai optimalnya adalah untuk n estimator sama dengan 300, max depth-nya 0, min sample split 2, dan min sample leaf 1. Kemudian untuk support vector machine digunakan 3 kombinasi hyperparameter sehingga diperoleh nilai optimalnya dengan kernel poly, C10, dan gamma scale. Kemudian untuk XGBoost digunakan 5 kombinasi hyperparameter sehingga diperoleh nilai optimal adalah n estimator 300, max depth 7, learning rate 0,3, subsample 1, dan call sample by tree 1. Dan yang terakhir untuk neural network classification digunakan 5 kombinasi hyperparameter dengan nilai optimalnya hidden layer size 50, activation-nya ReLU, solver Adam, alpha 0,001, dan learning rate-nya konstan. Nah, setelah dilakukan smooth dan juga tuning hyperparameter, kemudian kami membandingkan kembali kelima model tersebut untuk memperoleh model yang terbaik. Di mana dapat dilihat bahwa untuk nilai ROC-OC-nya masih belum meningkat dibandingkan sebelumnya, begitu pula dengan nilai akurasinya yang juga masih belum meningkat dengan cukup signifikan. Namun di sini yang dapat dilihat adalah pada sensitivitasnya, di mana dapat dilihat bahwa sensitivitasnya sudah meningkat dengan cukup baik, di mana berkisar antara nilai 0,25 hingga 0,63. Dapat dilihat juga pada confusion matrix,
dengan nilai true positif dan nilai true negatif yang warnanya juga mulai menyerupai atau nilainya mulai balance atau seimbang. Sehingga dapat diputuskan bahwa setelah melakukan smooth dan juga tuning hyperparameter itu dapat meningkatkan evaluasi dari model sendiri, sehingga dapat dari model itu sendiri bisa menangani masalah imbalance atau masalah ketidakseimbangan data dengan lebih baik. Di mana diperoleh model yang terbaik itu merupakan random forest karena performanya yang paling baik dalam memprediksi kemampuan pelunasan pinjaman dengan akurasi 72% dan ROC sebesar 0,58. Kesimpulannya, penerapan smooth untuk mengatasi kelas yang imbalance serta penyetelan hyperparameter menggunakan grid search stratified keyhole cross validation ini memberikan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan performa model. Kemudian setelah melakukan smooth dan tuning hyperparameter, random forest ini menunjukkan performa yang paling baik dibandingkan dengan model yang lainnya dalam memprediksi kemampuan pelunasan pinjaman dengan akurasi sebesar 72% dan ROC sebesar 0,57 dengan hasil tuning hyperparameter yang bisa dilihat dari slide. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, yang pertama mencoba metode klasifikasi machine learning yang lain. Kemudian dapat juga mencoba berbagai kombinasi parameter maupun hyperparameter. Kemudian menggunakan teknik sampling yang lebih canggih, misalnya smooth NC, atau teknik oversampling lain yang lebih sesuai dengan karakter data. Dan yang terakhir dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan teknik ensemble seperti penggabungan model atau stacking untuk meningkatkan akurasi dari prediksi. Berikut ini merupakan sumber yang kami gunakan pada penelitian kali ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.